tinggikan nama Tuhan, anak Allah, Tuhan kita sebab Dia hidup. Amin. Dia bangkit dari kubur dan Dia menebus setiap dosa kita. Haleluya. Kita mau masuk dalam pujian kita. Untuk sebelum semua kita naikkan pujian, saudara semua kita bangkit berdiri untuk doa pembuka. Ibu Maria berdoa. Hambamu yang berbicara, biar kemurahan dan rahasia Allah itu di tengah-tengah kami dengan urapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir Tuhan, pulang dengan penggaluan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa jahat telah kita singkirkan dari tengah-tengah kami, dan Tuhan mengambil peran dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Kita ulangan pujian anak Allah, Yesus namanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada kemenangan, ada sukacita. Terus
juga anak. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Pada hari Tuhan kita persiapkan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang tahu setiap kami Bapak. Hanya Engkau yang mengerti setiap kami Tuhan. Hanya Engkau tempat jawaban setiap kami. Hanya Engkau tempat sandaran kami. Hanya Engkau harapan kami. Bila kami berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu katakan boleh Tuhan. Sebab kami tahu hanya kasih-Mu yang memegang kami. Bila kami selamanya cinta kami, Yesus. Yang
Segala perkara yang saat ini kami alami Tuhan, kami mau berserah dalam tangan-Mu Yesus. Kami mau bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bertindak dalam setiap kehidupan kami.
begitu baik dalam kehidupan kami. Allah yang sudah memberikan kami makanan, minuman, kesehatan, kekuatan, bahkan napas hidup. Kami menyadari dalam hidup ini kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Kami membutuhkan sabdamu, kami membutuhkan roh dan firman-Mu untuk meneguhkan kami. Oleh sebab itu, celihkan mata hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat, mampukan kami mengerti ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi suluh pada langkah kami dan terang pada jalan kami. Sertai hamba-Mu dan Roh Kudus kiranya menuntun kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya nanti akan membahasnya sampai ayat yang ke-19, tapi kita membacanya sampai ayat 14 saja. Yohanes 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya mengajak kita membacanya dengan berganti-gantian. Saya membaca pada ayat-ayat yang genap. Mohon Bapak Ibu berkenan membaca pada ayat-ayat yang ganjil. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya mulai. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Dia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka muridnya yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup kita. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara, nama saya Daniel Albert Tobing. Saya sudah pernah 1 kali berkhotbah di sini. Ini yang kali kedua. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan. Saya sengaja mengambil tema ini karena kemarin kita baru merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang dianggap orang kalah, mati,
disalibkan, dan dia bangkit. Lalu pertanyaan kita, apa yang terjadi? Bagaimana dengan murid-muridnya? Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa pasca kematian Yesus dan setelah Yesus bangkit, ternyata murid-muridnya melarikan diri, tercerai-berai. Mereka berkumpul secara rahasia di rumah yang pintunya tertutup rapat-rapat. Karena apa? Karena mereka takut ketemu dengan orang Yahudi dan tentara Romawi. Itu fakta. Kenapa? Karena setelah Yesus sudah disalibkan, sasaran kemudian adalah para murid-murid dan semua pengikut Yesus Kristus. Sehingga nanti kisah berikutnya kita akan temukan seorang nama yang bernama Saulus yang mendapat mandat penuh, mendapatkan kuasa, berhak mencari orang dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, lalu sah secara hukum merajam mereka dengan batu sampai mati atas nama agama. Itu fakta. Oleh sebab itu, maka di dalam pemahaman murid-murid, kalau Yesus saja yang bisa melakukan mukjizat, mencelitkan mata orang buta, orang pincang berjalan, orang mati hidup, dia saja kalah, dia saja disalibkan, apalah artinya murid-murid? Meskipun Bapak Ibu mereka sudah melihat kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi tidak serta-merta nyali mereka dan keberanian mereka muncul. Murid-murid masih tetap dibayangi rasa takut. Karena apa? Karena fakta membuktikan ada dua kekuatan besar, yaitu kekuatan kekuasaan atas nama agama yang diperankan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bergabung, berkolaborasi dengan kekuasaan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, yaitu tentara Romawi. Rekayasa ini begitu solid dan kuat. Bapak Ibu ingat ceritanya, kenapa Yesus ditangkap? Apa salah Yesus? Awalnya Yesus tidak ditemukan kesalahannya, tidak. Yesus ditangkap karena dasar kebencian. Mereka benci sama Yesus, ditangkap. Baru dicari-cari, apa salahnya? Apakah engkau mengaku bahwa engkau bisa membangun bait Allah dalam 3 hari? Lalu, apakah engkau anak Allah yang menjadi anak Allah yang menjadi manusia? Setelah Yesus mengatakan, ya, engkau mengatakannya, lalu mereka menganggap itu penghinaan. Karena menurut hukum Taurat yang ketiga, Allah itu tidak bisa disamakan dengan apa yang ada di atas, di langit, dengan apa yang ada di bumi, dengan apa yang ada di bawah air. Allah itu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, dia tidak bisa disamakan dengan manusia. Maka imam kepala merobekkan jubahnya. Kita tidak perlu cari saksi lagi. Dia sudah melakukan penghujatan atas nama agama. Jadi ditangkap dulu baru dicari kesalahannya. Tapi karena orang Farisi tidak mempunyai kuasa legalitas untuk menghukum, maka dibawalah dia kepada penguasa Romawi yang pada waktu itu diperankan oleh siapa yang mencuci tangannya? Pilatus, yang berkuasa atas nama pemerintah Romawi. Pilatus mau menghukum dia mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Makanya dia cuci tangannya. Tapi karena desakan orang banyak, supaya kekuasaan pemerintahnya aman, akhirnya dia menawarkan pilihan. Mana yang kalian pilih? Dia dibebaskan atau penjahat ini?
Mereka memilih penjahat. Coba bayangkan kalau ada penguasa seperti itu, orang tidak bersalah dihukum mati. Itu kan kurang ajar. Menurut Bapak benar gak? Dia sendiri mengakui tidak ditemukan kesalahan, tapi dia bersekongkol untuk membunuh. Sayangnya waktu itu belum ada HAM. Itulah fakta, kenyataan, kolaborasi kekuasaan, dua kekuasaan besar yang dihadapi oleh murid-murid. Sehingga meskipun Yesus sudah berkali-kali menampakkan diri, ternyata mereka belum bisa pulih. Oleh sebab itu, kita bersyukur punya Tuhan, Allah yang peduli kepada umatnya, yang tidak membiarkan umatnya menghadapi pergumulan itu sendiri, itu berjalan dengan sendiri. Allah tetap mau memulihkan, menguatkan umatnya. Lalu bagaimana cara metode Tuhan melakukan pemulihan kepada murid-muridnya? Itu yang mau saya sampaikan. Kalau tadi baru latar belakang Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah memulihkan murid-muridnya melalui mujizat. Ketika pertama kali Yesus memanggil murid-muridnya, melalui apa? Pada waktu murid-murid menjala ikan. Proses pemanggilan pertama murid-murid adalah ketika Yesus berjalan di Danau Galilea, lalu dia melihat Simon dan beberapa murid-murid sedang menjala ikan. Sepanjang hari mereka menjala, tetapi mereka tidak mendapatkan satu ikan. Lalu Yesus memberikan perintah, coba tebarkan ke sebelah kanan. Mereka bertanya, Tuhan, sebelah kanan? Jangankan kanan, muka, depan, kiri, belakang, sepanjang malam, semua tempat sudah kami tebarkan. Tapi karena Engkau memerintahkannya, kami akan lakukan. Dia tebar, satu kali tebar. Ternyata mereka mendapat ikan luar biasa banyaknya. Mungkin seumur hidup mereka menjadi nelayan, mereka tidak pernah mendapatkan ikan satu kali tebar sebanyak itu. Alkitab menceritakan kepada kita bahkan jalannya sampai robek. Itu menunjukkan bahwa dia sudah overload. Tahu maksudnya? Terlalu banyak. Jala itu tidak muat lagi, saking banyaknya. Mujizat yang luar biasa seperti inilah yang membuat Petrus langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Lalu dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Bagi Petrus, mujizat seperti itu adalah mujizat yang tidak pernah dia temukan sepanjang karirnya sebagai seorang nelayan. Itulah sebabnya dia tersungkur. Kalau hanya dapat 1-2 ikan itu biasa, nggak sampai harus tersungkur. Itu cerita Alkitab. Jalannya sampai sobek, saking banyaknya. Fenomena itu, mujizat itu membuat dia jatuh di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Pengalaman rohani yang seperti itu baru pertama kali dia temukan. Sehingga Yesus mengatakan kepada dia, hari ini kau akan kujadikan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak kebaca ya sampai di sini. Bapak Ibu saudara-saudara, mulai dari situ maka Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Bapak Ibu saudara-saudara, luar biasa sebenarnya proses pemanggilan Tuhan Yesus itu. Oleh sebab mujizat itu, maka murid-murid mengambil keputusan yang sangat besar, yang sangat luar biasa spektakuler. Bisa bayangkan Bapak Ibu, mereka harus meninggalkan kenyamanan dirinya, pekerjaannya yang setiap hari, dan suasana hidup, ada kerja dapat uang setiap hari, tapi dia tinggalkan karena mujizat itu. Dia harus meninggalkan pekerjaannya,
Dia meninggalkan keluarganya, dan dia meninggalkan segalanya. Bapak Ibu, tidak mudah seperti itu. Yakin sama saya. Kalau orang sudah ada kerja baik-baik, setiap bulan dapat rezeki, tiba-tiba dia dipanggil keluar kepada suatu hidup yang tidak pasti, menjadi pengikut Yesus yang tidak pasti dan tidak jelas. Saya yakin kita perlu berpikir luar biasa besarnya. Tapi mujizat itu menjadi sebuah pengalaman rohani bagi Petrus dan teman-temannya yang lain, sehingga dia meninggalkan segala sesuatunya. Ada sebuah keputusan besar yang dia ambil dari hidupnya, berubah dari seorang nelayan menjadi seorang pengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata pengalaman hidup selama 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pada akhirnya mereka mengalami pukulan batin yang luar biasa. Endingnya adalah guru yang mereka puja, guru mereka yang mereka kagumi, ternyata harus mati di kayu salib. Semua pengorbanan yang mereka, keputusan yang besar yang mereka sudah ambil pada waktu itu, ternyata harus pupus ketika mereka menyaksikan Yesus saja kalah, apalagi mereka. Itulah sebabnya saya mau sampaikan, pada waktu itu mereka belum memahami bahwa keputusan untuk mati di atas kayu salib memang itu adalah merupakan sebuah jalan Tuhan yang Tuhan kehendaki seperti itu. Murid-murid belum dapat memahami cara Tuhan berpikir seperti cara kita berpikir. Yesus dengan segala kesadarannya bahwa dia mau masuk di dalam jalan salib, disalibkan, mati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus melihat murid-murid tidak mampu untuk bangkit dari kehidupan mereka, dari ketakutan mereka, Yesus kembali memulihkannya, mau mengingatkan sebuah panggilan suci yang Tuhan sudah tanamkan kepada mereka, yaitu mereka supaya menjadi para penginjil. Persoalannya mereka ada di bawah sebuah titik nadir yang paling rendah. Kenapa? Karena mereka takut menghadapi orang Yahudi dan orang Farisi, dan itu tidak main-main. Bapak Ibu saudara-saudara, cerita Alkitab tadi saya sampaikan, setelah Yesus muncul seorang yang bernama Saulus yang mempunyai mandat, legalitas sah, bisa membunuh siapa saja atas nama agama. Begitulah hebatnya. Itulah medan yang mereka hadapi. Bapak Ibu, bacaan kita ini adalah mujizat kedua yang sama persis ketika Yesus memanggil mereka menjadi murid. Mujizat ini kembali mau mengingatkan mereka kepada panggilan awal mereka mau menjadi murid. Dalam mujizat yang sama, hampir sama persis, hanya ada sedikit perbedaan. Kalau peristiwa menjalankan yang pertama itu adalah ketika Yesus baru-baru melayani. Peristiwa yang kedua ini adalah setelah Yesus bangkit dari orang mati. Jadi itu seperti trigger mengingatkan mereka. Twing, baru mereka mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara. Injil Yohanes
menceritakan kepada kita bahwa sepanjang malam murid-murid berjuang mencari ikan, dan sama, mereka tidak mendapatkan hasil. Karena memang tanpa Tuhan, sekeras apapun mereka bekerja, sekeras apapun mereka berjalan, hasilnya zonk, tidak dapat apa-apa. Bahkan sampai siang hari, Yesus berdiri di tepi pantai pun Alkitab menceritakan kepada kita, mereka tidak mampu mengenal. Padahal sudah 3,5 tahun hidup bersama, mereka tidak mampu mengenal. Saya, kebetulan istri saya pemimpin paduan suara di gereja saya. Dari antara 50 yang nyanyi, kalau suara istri saya fals, saya pasti tahu. Kenapa? Karena saya sudah lama tinggal sama dia. Dia lewat saja depan saya, langsung saya ingatnya nih, pasti nih istri saya. Mungkin bapak ibu yang suami istri pasti tahu. Batuk saja istri kita tahu, oh itu batuknya istri saya. Kenapa? Karena itulah, kalau itu sudah sehati, hidup bersama. Tetapi fakta membuktikan kepada kita, Yesus berdiri di tepi pantai dan mereka tidak mampu mengenalinya. Kenapa Alkitab menuliskan kepada kita begitu? Kan Alkitab, yang bukan saya yang ngomong gitu loh. Kenapa Alkitab sengaja menginformasikannya kepada kita? Karena mereka berada di dalam kekalutan. Seringkali persoalan, kekalutan, ketakutan membuat mata kita tidak jernih untuk melihat. Ketika hati kita berada dalam kegelisahan, yakinlah berpikir aja pun kita tidak bisa. Itulah persoalan yang dihadapi oleh murid-murid. Lalu Yesus meminta supaya mereka menebarkan jala ke sebelah kanan. Tebarkanlah jalamu ke sisi sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya. Dan kalau yang awal mereka berdialog, ya, bukan berdialog komplain, mukjizat pertama. Tapi mukjizat ini Yohanes menceritakan mereka melakukannya. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika mereka menebarkannya, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Dan mukjizat yang seperti inilah, mukjizat yang sama yang seperti inilah yang membuat mereka berani meninggalkan kehidupannya selama 3,5 tahun. Dan ternyata mukjizat ini Yesus sengaja lakukan kepada mereka untuk mengingatkan kembali. Sehingga ketika baru mereka dapat itu, Alkitab mengatakan kepada mereka, mereka langsung ingat, langsung dia tahu, langsung dia cumi, bahwa itu Tuhan, kata Alkitab ini. Mereka langsung ingat, mereka langsung tahu, yang ada di pantai yang ngasih perintah itu Tuhan. Sebelumnya mereka tidak tahu itu Tuhan. Setelah mereka tarik jala dapat ikan, mereka tahu itu Tuhan. Karena apa? Karena mukjizat itu hanya sebagai sebuah trigger. Allah mau ingatkan, memulihkan mereka. Dan Alkitab menceritakan kepada kita, Petrus langsung terjun. Kalau tadinya dia tidak pakai baju di mukjizat yang pertama, dia pakai baju dulu baru dia terjun. Ini Alkitab mengatakan dia langsung reaktif, langsung terjun, mendapatkan Tuhan. Ini menunjukkan seorang ahli teolog mengatakan, Michael Crosby mengatakan tindakan yang Petrus lakukan itu sebenarnya menutupi rasa malunya, rasa salahnya, karena dia sudah pernah mengkhianati Yesus, meninggalkan Yesus seorang diri dalam penderitaannya. Sebagai murid yang paling berani, ternyata dia tidak bernyali karena
rasa malu itu, makanya dia datang menghampiri Tuhan. Seolah-olah Petrus mau bersembunyi. Di dalam tindakannya itu, rasa kebersalahannya itu buru-buru datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, tetapi yang luar biasa kita bisa melihat di sini, meskipun Tuhan melakukan mujizat, Bapak Ibu baca, melakukan mujizat, mereka mendapatkan dikatakan ikan yang besar-besar. Ada kata besarnya di situ. Jadi memang ikan yang luar biasa, Tuhan sengaja memberikan rezeki kepada mereka. Dan Alkitab menceritakan kepada mereka, kepada kita, melalui peristiwa ini, ternyata Yesus juga tidak butuh ikan tangkapan mereka. Yesus mengajak mereka, mari sarapan. Alkitab mengatakan di situ sudah mereka lihat ada roti dan ikan yang sudah tersedia. Padahal ikannya belum datang dari Yesus, tidak butuh. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mau melayani, mau memulihkan, mau menyembuhkan umatnya. Dalam semua keadaan yang mereka hadapi, Dia adalah Tuhan yang mau peduli dan melayani kita. Amin. Cerita ini menunjukkan kepada kita, meskipun Yesus sengaja memberikan mujizat, tetapi Dia tidak membutuhkan ikan mereka. Bahkan Yesus mengatakan, mari sarapan. Ayat yang ke-9, di situ sudah ada api arang ikan. Dan ayat yang ke-12, Yesus mengajak mereka sarapan. Yesus sudah menyediakan semua. Toh ikannya sudah tersedia. Pertanyaan kita untuk apa mujizat itu terjadi? Toh ikannya sudah ada. Mujizat itu adalah tujuannya untuk pemulihan, memulihkan mereka. Dengan mengumpulkan murid-muridnya sarapan, itu merupakan cara bagi Tuhan untuk memulihkan murid-muridnya, sehingga mereka mampu mengubah hidup mereka seperti yang Tuhan harapkan. Murid-murid yang menganggap diri mereka tidak layak lagi melayani Tuhan karena mereka sudah bersikap sebagai seorang pengecut, sebagai seorang penakut, mereka butuh dipulihkan, butuh dibentuk untuk kembali bisa menjadi utusan-utusan Allah yang penuh kuasa ilahi. Dan pemulihan itu dilakukan Tuhan tak kalah berdialog. Tadi melalui mujizat berdialog pada waktu sarapan pagi di tepi Danau Galilea. Ajakan sarapan kepada Simon Petrus dan kepada murid-murid yang lain adalah sebuah ajakan rekonsiliasi, ajakan pemulihan untuk membebaskan murid-murid dari rasa berdosa mereka, dari rasa bersalah mereka, dari rasa mereka tidak layak, mereka tidak mampu, tidak pantas untuk menjadi murid-muridnya. Ajakan untuk sarapan menjadi sarana untuk mengundang kembali murid-murid masuk dalam sebuah relasi yang baru, relasi yang dipulihkan dan relasi yang disegarkan antara Allah dengan umat. Karena kita bisa melihat kalau ke belakang, Simon Petrus adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal 3 kali, yang membuat dia merasa berdosa. Pada saat perjamuan makan, Yesus mengampuni Petrus yang mau datang kepadanya. Dan kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak meminta Petrus untuk mengakui kesalahannya baru boleh makan, baru boleh sarapan. Dan Tuhan Yesus tidak mengungkit-ungkit kesalahan Petrus pada masa lalu. Tapi dalam dialog ini kita bisa melihat justru Yesus mengajak bagaimana ke depan. Oleh sebab itu rekonsiliasi itu adalah berpikir lebih baik ke depan. Pemulihan itu bukan mengotak-atik kesalahan,
mengumbar kesalahan orang lain atau menertawakan kesalahan orang lain. Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, Petrus, kenapa kau begitu pengecutnya? Sama perempuan aja kamu takut, ternyata kamu cemen. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Atau Yesus tidak melecehkan dia. Ternyata kamu badannya aja gede. Yesus tidak menertawakan dia. Garang sama orang, cabut pedang. Tapi ternyata tidak berguna. Yesus tidak mengungkit kesalahannya, tapi Yesus melakukan sebuah pertanyaan dari hati ke hati yang tidak mempersalahkan murid-muridnya. Apa jawabnya? Kita tidak baca tadi. Dari ayat 15 sampai 19. Pertanyaan Yesus cuma satu yang diulang 3 kali. Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus tidak bertanya, Petrus, kamu ingat enggak peristiwa yang kemarin? Kenapa kamu enggak mengakui aku sebagai guru? Yesus tidak bertanya, Petrus, kamu menyesal enggak kamu sudah meninggalkan aku seorang diri? Tidak. Pertanyaan Yesus adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berguna untuk memulihkan relasi yang rusak, bukan pertanyaan untuk menyudutkan atau pertanyaan untuk menyalahkan. Pertanyaan ini menjadi obat bagi hati yang luka tanpa menyalahkan orang lain. Bapak Ibu, pola ini menarik menurut saya. Seringkali kita orang-orang Kristen, kita ingin pemulihan, rekonsiliasi dengan orang lain. Tapi ketika kita bertemu, justru kita kembali kepada kesalahan masa lalu. Yang kita ungkit adalah, kamu kok begitu? Kamu saat tahu gak kesalahanmu? Yesus tidak lakukan seperti itu. Justru Yesus melihat ke depan. Pertanyaannya luar biasa. Saya tidak bisa lihat. Coba next. Bapak Ibu, saya mau masuk ke sini. Pertanyaan yang seperti ini bukanlah pertanyaan karena rasa kesal, rasa dongkol, bukan karena amarah. Tetapi pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan karena cinta, ingin hubungan lebih baik. Ini yang menarik. Bapak Ibu, saya mau melihat dalam, mungkin nggak kelihatan ya. Coba next. Nah ini. 3 kali Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi yang digunakan oleh Yesus dengan kata mengasihi yang dijawab oleh Simon itu dalam bahasa Yunani berbeda. Yesus bertanya kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dengan menggunakan kata agapau. Simon, apakah engkau agape, mengasihi aku dengan kasih yang tidak terhingga, kasih yang rela berkorban. Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus menjawab, engkau tahu aku filial. Kata mengasihi, filial itu kasih persaudaraan, kasih yang bersyarat. Kalau kau kasih aku begini, aku baik. Apa maksud saya sampaikan ini? Yesus mengharapkan kepada Petrus
mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak terhingga. Ternyata Petrus tidak mampu sesuai dengan standar Tuhan. 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau agapau? Dan 3 kali Petrus mengatakan, aku filia. Dia tidak sanggup. Tuhan mengharapkan kepada kita dengan kasih yang utuh, bukan kasih yang pilih-pilih. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam Alkitab, kadang-kadang kalau kita baca saja, kita kurang mengerti. Pada pertanyaan yang ketiga, Simon Petrus menangis terseru-seru. Kalau kita baca begitu kan, kenapa dia nangis? Kan dia jawab, engkau tahu aku mengasihi engkau. Ternyata penekanannya di situ. Tuhan mengharapkan dia mengasihi dengan sebuah standar kasih yang tidak terhingga. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi dari sini Yesus justru memberikan kepercayaan. Saya kadang-kadang lucu juga melihat ini. Aneh. Sudah tahu dia Petrus orangnya begitu, tapi Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada Petrus. Dia mengatakan, kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, terlihat memang ironis. Kenapa Yesus memilih muridnya yang kasar? Kenapa Yesus memilih muridnya yang tidak sabar, yang gerabak gerubuk? Dia percayakan kepada orang dengan karakter seperti itu untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan Petrus memiliki banyak kelemahan. Murid-muridnya yang lain juga demikian. Alkitab mendokumentasikannya kepada kita. Pada waktu Yesus mengatakan bahwa dia harus menderita dan mati, lalu Petrus menarik, jangan kau katakan seperti itu, engkau adalah Mesias, pahlawan. Lalu Yesus menegur Petrus. Dia mengatakan, hanyalah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Begitu juga ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia bukanlah orang yang kuat. Belum berdoa saja dia sudah tertidur. Ada banyak contoh-contoh. Kita bisa melihat Petrus dengan segala pengalaman-pengalaman pahit bersama dengan Tuhan, dia bukanlah orang yang sempurna, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi yang menarik, dari sini kita bisa lihat Petrus sadar betapa dia membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Akibatnya kita bisa lihat hatinya siap untuk menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 atau pasal 3. Kita bisa melihat bagaimana Petrus yang diubahkan. Di mana diubahkan ini peristiwa ini. Sehingga dikatakan pada ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang mengikat engkau. Ini mau menunjukkan bahwa dulu waktu dia muda, dia masih suka-suka. Tapi setelah dia diubahkan,
Setelah dia tua, orang akan mengikat dia. Bahkan diberikan penjelasan di ayat di bawahnya, itu mau menunjukkan bagaimana Petrus mati. Sebuah proses perubahan karakter. Akhirnya kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Petrus yang sudah diubahkan, dia bertumbuh menjadi seorang murid Yesus Kristus. Yang mau saya sampaikan, Petrus bukanlah seorang Kristiani yang saleh sejak lahir, yang memiliki kehebatan iman yang tidak datang sekaligus, tetapi dia adalah pribadi yang mau diubahkan oleh Tuhan dalam semua kelemahannya. Yesus menjadikan Petrus menjadi model bagi semua orang percaya. Pertumbuhan iman Petrus menjadi semangat bagi kita, bahwa siapapun kita, sejelek apapun kita, setidak sempurna apapun kita, ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan, Allah berkenan untuk membentuk karakter seperti yang Tuhan harapkan dalam diri kita. Persoalannya adalah, bukalah, kita harus berdoa kepada Tuhan, bukalah hati kami, ya Roh Kudus. Kami adalah bejana-bejana yang tidak sempurna. Kami tidak pantas menjadi anak-anak. Tetapi oleh karena rahmat-Mu yang bangkit itu, mampu menyelamatkan kami, mampu memberdayakan kami. Oleh sebab itu maka ibadah Paskah yang kedua, ini kan minggu yang kedua setelah Yesus bangkit, pertanyaannya sama. Pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus, dia juga bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang rela berkorban, yang sungguh-sungguh? Kalau Petrus dalam perjumpaannya dengan Tuhan yang sudah bangkit, maka dia mengalami perubahan yang luar biasa, sehingga Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Kepada Simon yang sudah diubahkan, hal yang sama juga Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan mau memakai kita bukan karena kita hebat, tetapi karena kita mau menyerahkan diri kita diubah oleh Tuhan. Selanjutnya kita bisa lihat bagaimana kesetiaan Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka melakukan pelayanan Injil dengan penuh kuasa dan urapan Roh Kudus. Bahkan mereka melakukan pelayanan mati menjadi martir. Petrus merasa tidak layak mati dalam pelayanannya dengan disalib terbalik. Kalau Yesus disalib dengan kepala di atas, maka Petrus disalib dengan kepala di bawah. Itu sejarah membuktikan kepada kita, orang yang tadinya takut, orang yang tadinya ragu-ragu, oleh karena sebuah perubahan, rekonsiliasi, kasih yang sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia menjadi Petrus yang diubahkan oleh Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus yang dipulihkan dan dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan, marilah kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menjadi alatnya dimanapun kita berada. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sebagai apapun kita, Tuhan ingin memakai saudara dan saya menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian firman yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Salam. Kita berdoa. Firman-Mu yang sudah kembali mengingatkan kepada kami, Engkau Allah yang peduli, yang tidak membiarkan murid-muridnya jatuh di dalam kelemahan mereka, tetapi Tuhan
berkenan memulihkan dan membangkitkan, bahkan memakai mereka menjadi alat kuasa di tangan Tuhan. Biarlah kiranya kami, orang-orang percaya, Tuhan juga pulihkan dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kepada kami. Kami bersyukur atas firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat silakan. Ya, maju ya di sini. Terima kasih juga terutama gereja sahabat Taman Surya, kepada Bapak Pendeta Letnan Kolonel Daniel Tobing. Tuhan memberkati ya, supaya pagi hari ini kita melanjutkan lagi ibadah kita dengan para petugas yang sudah diatur untuk menjalankan persembahan. Ya, kita berdoa dulu kali ya. Nanti Ibu Dantri boleh berdoa untuk persembahan yang akan dijawabkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengatur kami, berikan kami waktu firman-Mu, tidak kami memampuan untuk kami melakukan segala perintah. Biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu, persembahan hidup kami dan persembahan hidup Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati dengan penyertaan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, segala pujian hormat menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita menyanyikan lagu yang lama, Anak Allah Yesus namanya. Ada lagi yang lain?
mana? Marvela. Oke. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa buat Marvela, kita berdoa buat Joyce ya, supaya mereka dipimpin dan diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Sini aja lah berdiri ya. Tapi kamu jangan mundur-mundur nanti jatuh. Ya udah sini aja ya. Mari kita berdoa buat mereka. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena Marvela dan Joyce, Tuhan tambahkan usia kepada mereka. Dan sekarang hamba mau berdoa berkati Joyce Tuhan. Di hari-hari yang Tuhan tambahkan usia padanya, dia memiliki anak-anak yang luar biasa, yang diberkati dan yang mengasihi orang tua dan mencintai pelayanan. Berkati dia di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Marvela juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sejak dari kandungan ibu, Tuhan sudah merancangkan yang baik baginya. Dan hari demi hari, dan kami tahu Marvela akan melihat kemuliaan Tuhan. Berkati dia di usia yang dahsyat yang luar biasa, hikmah dan akal budi menyertai ayah dan ibunya. Tuhan beri kekuatan dan berkat terus mengalir dalam keluarga ini. Dalam nama Yesus, amin. Baik, kita teruskan doa kita. Kita berdoa buat negeri kita. Bapak Robi berdoa buat bangsa. Walaupun pemilu masih tahun depan, tapi kita mulai persiapkan dengan doa yang mengepung negeri kita. Silakan. Mari berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan hidup di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang akan mengadakan pemilu Tuhan. Tahun depan Bapa, mari berkati tokoh-tokoh politik kami Tuhan, supaya Tuhan tidak memecah belah bangsa kami. Amin. Supaya kami Tuhan hidup dalam kerukunan seperti yang kami ajarkan Tuhan, seperti dahulu Tuhan. Tuhan, mari Bapak ajar tokoh-tokoh politik kami Tuhan tidak mementingkan diri sendiri Tuhan, tapi sungguh Tuhan mau Tuhan memberikan teladan bagi kami, sehingga generasi yang akan datang Tuhan boleh mencontoh yang baik dari para tokoh politik kami. Tuhan taruh Bapak tanggung jawab itu dalam tengah hati manusia mereka, sehingga bangsa kami telah Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa, menjadi bangsa yang Tuhan boleh berkati Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan segala Tuhan persoalan politik yang terjadi dengan bangsa kami, hadirlah Tuhan memberikan solusi Tuhan bagi kami, sehingga bangsa kami tetap Tuhan dalam kerajaan. Terpuji dalam Tuhan kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Saya berikan kesempatan beberapa menit bagi saudara untuk berdoa untuk pribadi atau siapa yang saudara mau doakan, silakan. Kita akan mulai, silakan berdoa untuk orang-orang yang memang butuh doa kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengan iman kita tahu bahwa doa kita akan terjawab oleh Tuhan, dan Tuhan menjawab sesuai dengan rancangan yang pasti yang datang dari Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berdoa bersama-sama saat ini Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran firman Allah. Tuhan pakai hamba-Mu dimanapun ia berada, dalam pengembalaan, juga di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya di negara ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai hamba-Mu menjadi terang di tengah-tengah di mana hamba-Mu berada. Kami tahu tidak mudah, tapi Tuhan beserta dengan hamba-Mu dan keluarga untuk menjadi berkat yang besar dimanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan berkati pelayanannya hari ini yang sudah melayani firman-Mu di tengah-tengah kami,
sehingga kami semua mengerti bahwa kami harus mencintai Tuhan dengan cinta yang agape, cinta yang sesungguhnya yang Tuhan rindukan dari kami untuk menentukan hari-hari hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati musik yang sudah melayani saat ini Tuhan, juga liturgis dan singer. Tuhan berkati anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang diberkati yang luar biasa melayani Tuhan. Seluruh para pelayan yang melayani hari ini, baik LCD, baik yang memberikan persembahan, Tuhan berkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa kami tidak sendiri, karena Tuhan berkata beserta dengan kami sampai kesudahan hidup kami dan kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang begitu baik bagi kami. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati semua yang engkau kerjakan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati dimanapun kau berada. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, dan Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan rohnya yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai kemarah-marah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan salam satu dengan yang lain.